Audio Jungle. Bupati Pelalawan, Haji Zukri Misran menghadiri perayaan Paskah Raya Oikumene Badan Kerjasama Antar Gereja, BKAG Kabupaten Pelalawan tahun 2023, yang digelar pada Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023 di Gedung Yeremia, Pangkalan Kerinci. Perayaan Paskah BKAG mengangkat tema, "Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut." Matius 28 ayat 7 dan ayat 10. Panitia juga mengangkat subtema, dengan perayaan Paskah BKAG Kabupaten Pelalawan, mari kita semua umat Kristiani menerima kuasa Tuhan tanpa batas. Lukas 24. Dalam sambutannya, di acara perayaan Paskah Bupati Pelalawan, Zukri Misran mengucapkan selamat Paskah 2023 buat umat Kristiani. Mari tebarkan terus kebaikan antara sesama manusia agar kita layak disebut manusia yang beragama. Tambah Bupati, niscaya kalau kita insan manusia yang selalu menanam kebaikan, maka hidup akan harmoni, serta toleransi umat beragama tetap terjalin dengan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Toleransi umat beragama juga senantiasa harus kita kedepankan. Sebagai masyarakat, kita tidak boleh saling membenci. Kita harus sayang menyayangi dengan sesama, bukan sesama agama saja. Akan tetapi antar umat beragama harus sayang sebab agama itu diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan. Kebaikan untuk menolong orang dengan tidak mengenal suku, agama dan ras. Mari kita bergandengan tangan untuk kebaikan di Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Pungkas Zukri. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BKAG Pelalawan, Pendeta Matius Ampera Lumban Gaol MTH menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran Bupati Pelalawan, Kapolres Pelalawan, anggota DPRD, Kepala Dinas dan para Bapak Pendeta yang berada di Kabupaten Pelalawan, dalam perayaan Paskah tahun 2023. Semoga perayaan ini menjadi momentum baru untuk tetap menjaga kekompakan antar jemaat dan tetap menjalin hubungan baik dengan berbagai agama di Pelalawan. Kebersamaan yang baik dengan pihak pemerintah daerah, pihak kepolisian dan seluruh stakeholder Pelalawan. Yakin semua persoalan yang mungkin ada di tengah masyarakat akan cepat teratasi. Terang Ketua Umum BKAG Pelalawan. Wakapolres Pelalawan, Kompol Antoni Lumban Gaol SH menyampaikan akan pentingnya BKAG menjadi pemersatu gereja-gereja yang ada di Kabupaten Pelalawan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kristen untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Pelalawan. Sementara itu, Pendeta Dr. Deonal Sinaga dalam amanatnya menyampaikan, perayaan Paskah BKAG tahun 2023 menjadi ajang memperbaharui diri agar lebih baik di hadapan sesama dan terkhusus di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah rela disalib, mati untuk manusia. Artinya jangan sia-siakan pengorbanan Yesus pada kita umat manusia. Bimas Kristen, Jernih Simatupang SPD dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga hubungan baik dan mari mendukung satu sama lain. Ia juga berharap untuk perayaan Paskah tahun depan akan lebih meriah dan akan dihadiri lebih dari 3.000 orang, ujarnya. Dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang telah hadir, yang kami hormati Kapolres sampai Lumban Gaol MTH selaku Ketua BKAG Kabupaten Pelalawan kami bisa. Halo, Bapak Guru, bisa kita bertemu kembali tentang ini dalam acara pengajian karena penyelamatan anak kita, korbanannya bersama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, Pak Haji Zukri Misran, beserta rombongan para kepala dinas yang berkesempatan hadir di acara hari ini. Yang kami hormati
Pembicara kita yang jauh-jauh datang dari gereja, Bapak Pendeta Donald, Dr. Donald Siregar, dari pagi nanti orang selamat datang di Kota Lancang ini untuk menyampaikan kabar baik yang kami hormati Kapolres Pelabuhan yang pada saat ini dihadiri oleh Wakil Bapak Kompol Antoni Bupantau SHMH. Ya, Tuhan, terima kasih serta dengan rombongan dari Polres Pelawan, para polisinya banyak di sini, ayo serta di mana-mana keamanan kita. Yang kami hormati juga Ketua DPRD Kabupaten Pelawan atau mewakilinya Pak Manapra Seribu serta dengan Pak Ia, Pak Sony, selamat datang dan kita. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Yang kita hormati juga Kemenang Kabupaten Pahlawan yang saat ini dihadiri oleh Direktur Kristen Kabupaten Sumatera. Selamat datang dalam waktu bersama. Yang sama-sama kita hormati juga pimpinan atau manajemen PT RRPP yang saat ini mewakili kehadiran Pak Mabur. Selamat datang Pak untuk kehadiran acara ini. Yang kita hormati juga Ketua Panitia Pasca Bapak Jose Siregar SH, beserta dengan yang kami banggakan seluruh panitia yang telah berupaya akan terlaksananya event yang kali ini. Dan yang kami hormati seluruhnya para majelis di setiap gereja dan yang kami muliakan juga seluruh sidang umat Tuhan yang berkesan hadir. Yang juga yang kami bangga akan hamba-hamba Tuhan undangan dari kecamatan-kecamatan yang berkesempatan hadir, ada yang jauh sampai dari yang Lubwi, ada dari berbagai tempat juga. Selamat datang. Dan nanti juga akan kecamatan akan di kita semuanya. Shalom semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati kita di Kabupaten Pelawan ini, selamat datang Pak. Yang kami hormati Ketua DPRD atau yang mewakili atau seluruh Bapak Dewan, selamat datang Pak. Yang kami hormati manajemen PT RAPP yang mewakili Bapak Haji Mabrur, selamat datang Bapak. Dan juga yang kami hormati seluruh kepala dinas yang ada di Kabupaten Pelawan yang hadir pada saat ini, selamat datang untuk Bapak. Yang kami hormati Ketua BKAG Kabupaten Pelawan dan Ketua Panitia Pasca. Yang pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara peringatan Pasca Okumene yang kita laksanakan di tempat ini. Kami sebagai penyelenggara Kristen berterima kasih kepada pengurus BKAG dan panitia pelaksana Pasca Okumene yang sudah berdepan dan berjeri-lelah dengan tercapainya pelaksanaan perayaan Pasca saat ini dengan baik. Semoga BKAG semakin maju dan dapat mempererat hubungan kerjasama gereja-gereja
gereja di Kabupaten Pelalawan, baik sama-sama gereja dan gereja-gereja dengan pemerintah. Sekalipun kita beragam denominasi gereja, perlu kami tekankan kepada seluruh gereja, hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai pendeta-pendeta di Kabupaten Pelalawan ini. Harapan kami sebagai penyelenggara Kristen, mari kita saling mendukung dan saling menerima satu dengan yang lain. Seperti yang saya kutip pada saat ini di dalam firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 12, bahwa kita seluruh gereja adalah satu di dalam Kristus. Agar benar-benar organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan namanya, Badan Kerjasama Enggolan Kepala Dinas Janda Tua, Kepala Dinas Sosial maksudnya, dimana ngasih bantuan janda tua, ya ngasih bantuan omong-omong. Dan juga Kepala Dinas ini perizinan hadir, Pak Budi Subani, yang UMKM masyarakat kesulitan izin ini orangnya. Tapi ke depan Pelalawan sudah semakin mudah. Semua kita permudah pelayanannya. Ada juga ini Kominfo, nanti Kominfo sekaligus keuangan, dan ada juga di sini, mohon maaf Pak Kapolres, ini Kasat Pol PP saya. Sore. Ini tukang busur-busur ini ya. Ya, thank you Junaidi Sambo. Dan saya hormati seluruh jemaat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu dalam perayaan Paskah tahun 2023 ini. Pada kesempatan yang singkat yang sudah sore ini, saya mewakili pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kami mengucapkan selamat Paskah 2023. Dan tentunya pesan kami selaku Bupati Pelalawan pada seluruh jemaat dengan Paskah 2023 ini, mari kita tebarkan terus kebaikan. Kalau menebarkan kebaikan, maka di antara kita semua pasti hubungan yang terjadi. Di antara sesama umat Kristiani, hubungan baik terjaga, hubungan saling tolong-tolong yang terjaga, maka di situ ada kebaikan. Maka kalau ada kebaikan, maka hubungan antar umat beragama pun, Kristiani dengan Muslim, Muslim dengan Hindu, Hindu dengan Buddha juga terjaga dengan baik. Maka itulah pesan yang terbaik. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Lumardiawan, keinginan BKAG, bagaimana para gereja-gereja, maupun gereja yang ada tentu bisa tertata dengan baik, keharmonisan bisa terjaga dengan baik, toleransi bisa terjaga dengan baik. Kalau mau toleransi terjaga dengan baik, kalau kita mau hidup harmonis, karena bangsa ini kalau mau sejahtera, mau maju, kalau kita mau maju maka kita harus harmonis. Kita harus bersama-sama, kita harus toleransi. Kalau kita sibuk mengedepankan ego kita masing-masing, maka tidak mungkin harmonisasi terjadi, maka tidak mungkin toleransi terjadi. Kalau tidak ada toleransi, kalau tidak harmonis hidup kita, maka bisa jadi kita saling gontok-gontokan. Yang rugi siapa? Kita. Semua agama meyakini Tuhannya masing-masing, betul tidak? Muslim, saya Muslim, Bapak Ibu yang Kristiani, yang Buddha, Hindu meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh agama, betul tidak? Betul. Bagi Kristen, Muslim juga diciptakan, bagi Muslim Kristen juga diciptakan oleh Tuhan yang sama, betul tidak? Maka kalau kita meyakini Tuhan yang menciptakan kita semua, seluruh agama diciptakan oleh Tuhan yang sama, maka tidak boleh kita saling membenci, maka tidak boleh kita saling membeda-bedakan. Maka sesungguhnya keimanan tertinggi kita adalah ketika bisa menyayangi seluruh
ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi ini, mau agama apa, mau suku apa, mau Melayu, mau Batak, mau Minang, mau Jawa, mau Nias, mau Mendeli, semuanya, mau Bugis, semuanya ciptaan Tuhan, binatang ciptaan Tuhan, tumbuhan ciptaan Tuhan. Maka kalau kita yakini, nah ini, kalau kita bicara tentang keimanan, mohon maaf Pak Pendeta, saya ceramah sedikit. Kalau kita bicara tentang keimanan, maka sesungguhnya kalau kita tidak sayangi, berarti iman kita masih lemah. Ya. Kalau kita tidak sayangi semua, maka iman lemah. Kalau masih bicara egois, masih bicara tentang saya paling hebat, maka imannya lemah. Jangan mengaku iman tinggi. Iman saya kuat, saya yang paling sering datang gereja, saya yang paling sering datang ke masjid. Tapi dengan orang lain kita benci, kita tidak sayang, maka sesungguhnya imannya lemah. Itu menurut Haji Zukri, Bupati Pelalawan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau setuju, maka mulai hari ini mulailah dari yang terdekat, lingkungan umat beragama, lingkungan Kristiani, saling menyayangi. Jangan menyayangi cuma karena perbedaan ekonomi. Ya, jangan yang kaya kita sekali kita takut, yang miskin kita tak peduli, salah. Ya, mulai dari kecil dulu. Saya juga lupa menyapa dari Bapak Mabrur, perwakilan di Merah BP. Ya, yang duitnya banyak. Merah BP-nya bukan Pak Mabrur. Ya, jadi gitu. Saya pesan dan kita semua, jangan kita capek-capek pergi ke rumah ibadah, terus setelah pulang nggak ada hasilnya. Orang miskin kita biarkan, orang sakit kita biarkan. Jangan, nggak boleh Pak. Betul Pak? Gimana kalau yang sakit itu bukan orang Kristiani, bukan orang Batak ya? Sebelah rumah saya tinggalnya, bapak biarkan, ibu berdosa. Tanya nanti yang Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta nanti dikasih tahu dengan semua jemaat. Berdosa. Saya harus sampaikan, menurut ilmu saya, kebaikan itu tidak mengenal suku dan agama. Kebaikan menolong orang tidak mengenal suku dan agama. Setuju? Kalau itu yang kita lakukan, maka negeri ini akan maju, negeri ini akan sejahtera. Kita tak perlu berantem, Pak Wakapolres tak perlu repot-repot, nggak perlu dia pengamanan, betul nggak? Mau Paskah di sini, mau Natal di sini, mau Lebaran di sini, aman semuanya karena semua kita saling menghormati, saling sayang menyayangi. Maka saya pada kesempatan Paskah ini, pemerintah Kabupaten Pelalawan pasti berharap toleransi terjaga, kita hidup berbarengan, bergandengan tangan, saling tolong-menolong, tidak ada yang merasa terusik dan tidak ada yang merasa ego dengan masing-masing, dan bisa membantu. Maka pemerintah, saya sampaikan di sini Pak Pendeta, Pak Donald, Pendeta Donald disampaikan. Kita bantu, pemerintah bantu. Pesparawi kita bantu, Pesparani kita bantu. Ya. Mau kegiatan, kemarin Pak Pendeta, rumah gaul BKG istri saya, BKG kita bantu nanti. Bagi saya hati APBD duit rakyat semuanya, sama semuanya. Ayo kita gunakan untuk kebaikan. Amin. Bapak-bapak para jemaat yang sangat saya cintai, maka pada kesempatan ini, di waktu yang singkat ini, saya tidak bisa lama-lama di sini. Pak Lukman Situmorang, sahabat saya juga, saya tidak bisa lama-lama. Saya ingin menyampaikan, pemerintah sekarang di Pelalawan punya banyak program. Maka melalui Paskah ini, tolong Bapak Pendeta-Pendeta sampaikan kepada seluruh jemaat program-program pemerintah Kabupaten Pelalawan. Karena kalau Bapak sampaikan, karena menyampaikan program pemerintah Kabupaten Pelalawan ini juga ibadah, ini juga kebaikan. Jangan sampai ada masyarakat Pelalawan yang tidak bisa mendapatkan program pemerintah ini, supaya itu aman semua. Ya ini kan banyak ini kan, supaya itu aman semua. Yang bisa menyampaikan dengan tetangganya, keluarganya, ya kan? Walaupun beda suku, ya, sampaikan program pemerintah. Contoh
contoh sekarang, seluruh yang namanya masyarakat Pelalawan kan pun sudah pada tahu bahwa cukup menunjukkan KTP Pelalawan berobat sudah gratis. Nggak perlu lagi surat keterangan miskin. Asal punya KTP Pelalawan, datang ke rumah sakit, selesai dia berobat. Pesan saya apa? Jangan sampai nanti ini sudah hadir kejadian gereja-gereja dikasih tahu sama pendeta ternyata sebelah rumahnya ada orang sakit. Lumpuh ya, nggak bisa berobat karena tidak punya duit, berdosa. Ya, saya agak marah lagi. Ya, berdosa lah, betul nggak pendeta? Berdosa nggak? Berdosa. Karena pemerintah sudah siapkan duit. Tapi ada keluarga kita, tetangga kita biarkan dia sakit, tidak bisa berobat karena tidak punya duit. Padahal pemerintah dengan mudah, asal punya KTP pergi rumah sakit, BPJS-nya sudah gratis, sudah ditanggung pemerintah. Kalau lebih 3 bulan BPJS juga ditanggung pemerintah. Itu Pak. Pelalawan udah enak, ikut pelalawan pemerintah jamin kesehatannya. Karena saya mengatakan dengan orang, bagi saya jadi bupati itu yang paling penting ada doa saya dulu. Bagi saya jabatan saya ini harus baik bagi orang miskin dan harus baik bagi anak yatim. Maka sekarang seluruh anak yatim di Pelalawan setiap bulan, ya kan, diberikan santunan oleh pemerintah. Itu seluruh agama, bukan cuma Muslim saja. Maka jangan sampai nanti ada yang agama lain orang tuanya sudah meninggal tapi tidak dapat bantu. Itu tugas kita semua. Iya, jadi pasca juga harus membawa kedamaian dan kebaikan. Ya, sudah tahu pesan Bupati? Sudah tahu semua, berobat gratis pakai KTP sudah tahu. Sekarang atau kemarin tahunya? Baru tahu jangan-jangan kalian itu semua. Sudah dari kemarin, Bapak Ibu semua mengingat kalau mau kebaikan yang paling mudah menyampaikan, ya, merumpi kalian, merumpi cerita Bupati tadi, itu sudah pahala, ibadah dia. Dan itu pahala, dapat pahala. Karena kalau mereka dapat, misalnya sekarang para inang-inang, ya, inang-inang itu lagi janda tua, jadi janda tua, saya nggak cerita janda muda. Janda tua itu juga dapat bantuan dari pemerintah. Janda tua Pak Donald, di sini janda tua dapat bantuan pemerintah. Kalau janda muda saya agak takut ngomong. Janda tua dulu, janda tua itu dapat bantuan. Itu jangan sampai ada inang-inang yang nggak dapat, atau siapapun dia yang tinggal bersama kita, yang berada di lingkungan kita, walaupun agamanya tidak sama, walaupun sukunya berbeda. Ya, Bu, Aman, Inang, paham? Pokoknya semuanya, saya minta kita bantu lah. Ya, para ikut-ikut semua ini kan yang kita ini. Ya, pokoknya biar tambah glowing kalian. Iya, biar tambah glowing, maka tolong orang lain. Itu pesan Bupati. Kata Bupati biar glowing, kasih tahu kalau ada yang sakit-sakit, kasih tahu ternyata sudah gratis berobat. Ya, BPJS gratis. Ya, anak yatim dapat bantuan, inang-inang dapat bantuan. Kata Bupati, biar tambah glowing kita ibu-ibu itu ini semua, ya kan? Iya, biar tambah sayang suaminya. Itu rumusnya itu. Orang banyak berbuat baik, itu nanti semakin bersihkan itu orang. Bapak Ibu semua, Mang Inang, sama Ito semua yang saya sangat banggakan para pendeta. Banyak program-program lain. Kita lagi mempersiapkan program kesejahteraan rakyat. Saya ini lagi mempersiapkan bisnis untuk orang miskin. Sekarang kita sudah mulai. Nanti kalau kalian ada lihat nanti ada pom mini minyak goreng. Jual sekarang sudah ada di Kerinci. Menjual minyak goreng tidak perlu lagi pakai plastik. Cukup lewat pom mini kayak isi pom bensin itulah. Itu sudah ada sekarang. Walaupun mungkin tempatnya di Basmat itu saya sampaikan kita semua. Tujuan saya buat itu satu, biar harga lebih bagus, ya, tidak suka hati orang naikkan, ya kan? Yang kedua, biar kita ramah lingkungan, tak perlu banyak plastik. Bawa botol di sini ya. Yang ketiga yang kalian tahu, kalau kalian minyak goreng di situ, maka sama kalian sudah menolong orang miskin di Kabupaten Pelalawan. Karena 100% untungnya untuk orang miskin di Kabupaten Pelalawan, bukan untuk Bupati Pelalawan. Jadi
kalau ada minyak goreng itu, dan nanti tulisannya Pemda Pelawan itu untuk orang miskin itu. Duitnya, untungnya untuk orang miskin, 100% untuk orang miskin. Nggak ada untungnya lain. Maka saya bilang, saya ini lagi mikir bisnis untuk orang miskin. Saya pikirkan sekarang bisnis untuk orang miskin. Maka saya di kesempatan pasca ini kepada kita semua, maka mari sama-sama kita tebarkan terus, kita kampanyekan terus, kita dengungkan terus pesan kebaikan untuk bisa saling tolong menolong di antara sesama tanpa membedakan suku dan agama. Semuanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kerukunan selalu terjaga, dan sekarang sebenarnya banyak program lain yang saya sampaikan. Sekarang sebenarnya Pemda Pelawan sudah menyiapkan, begitu mudah kita ingin melayani orang, itu semua masyarakat itu cukup memiliki satu aplikasi namanya Klik Pelawan. Dia sudah bisa mengajukan, melaporkan semua permasalahan di sini. Jadi sekarang sudah mudah. Buka aplikasi Klik Pelawan, sudah dilapor, Bapak mau lapor jalannya rusak, Bapak mau laporkan ada tetangganya orang miskin, rumahnya gubuk, sudah perlu ini bantuan, ya kan? Tapi nggak pernah dapat bantuan, tinggal laporkan lewat Klik Pelawan, itu sudah sangat mudah. Bupati pasti tahu, dan nggak perlu jumpa bupati, nggak perlu jumpa dinas, begitu mudah dipelawankan. Kalau ini malah orang nggak bisa nakal-nakal. Kadang kan masuk proposal, ya nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya masuk proposal ya bupati pun bisa lupa, karena bupati juga manusia biasa. Saya ini kan manusia biasa yang bisa lupa, bisa salah, betul nggak? Jadi makanya kita mempersiapkan supaya mengurangi. Sampaikan ke dinasnya lupa, hilang proposal, kita mau ngamuk lah, ya kan? Beres kalian ini, gitu. Pemerintah nggak beres, makanya kita siapkan. Sekarang pakai aplikasi. Asal lapor di situ, statusnya merah. Kalau nggak dikerjain, jalannya rusak, dibiarin sampai kapanpun dia akan merah terus. Tapi kalau selesai dikerja jalannya, berubah dia jadi hijau. Jadi kalau nggak hijau-hijau, berarti nggak beres koordinasinya. Kalau merah terus, statusnya berarti koordinasi nggak beres. Ada masyarakat ternyata susah urus KTP, kan gitu. Sekarang kan dengan mudah. KTP mobil pun sudah siapkan pelayanan. Mau pelayanan mana? Yang tinggal masuk lapor. Kami mau urus KTP sulit, gaya mahal, gratis semuanya. Karena pakai bayar-bayar, kita nggak perlu jauh-jauh ke Kerinci sekarang. Karena mobil pelayanan sudah kita siapkan. Begitu kita ingin melayani rakyat dengan baik. Mudah-mudahan pesan kebaikan ini tentu akan membuat negeri ini akan semakin maju, dan kita bisa hidup dengan harmonis, dan kita hidup, rakyat kita hidup dengan sejahtera. Maka dari pasca ini saya pesan dengan kita semua, mari saling memperhatikan sesama tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Saya pikir itu sebenarnya banyak ini saya sampaikan, mungkin di kesempatan-kesempatan lain akan saya sampaikan. Saya mohon doa juga kepada kita semua, doakan Bupati Pelawan tetap jadi pemimpin yang adil, yang amanah, diberikan kesehatan, dilindungi Tuhan, dan cuma hanya memikirkan rakyat, mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi dan keluarga. Dan saya doakan semua kita lalu dijaga, dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, banyak rezekinya. Ya. Yang sakit diangkat penyakit. Ya. Dan tentunya yang jomblo dikasih jodoh. Kayak kan jomblo di sini, amin semua. Ya. Jangan lupa pesan saya, minum air kelor biar sehat dan biar pintar anaknya. Saya lagi kampanye kelor sekarang. Ya ini itu, ya, aman minum semuanya. Kalau ada kelor di rumahnya, setiap hari makan sayur kelor karena itu sayur sehat. Ya, bupati pun saya kan siang tadi sayur kelor, Pak. Kalau orang yang tahunya sayur kelor itu makanan orang miskin, betul nggak? Salah. Di Indonesia kelor makanan orang miskin, di Eropa kelor adalah makanan orang kaya. Karena gizinya luar biasa. Satu mangkok kelor sama dengan 7 buah jeruk, sama dengan 10 mangkok wortel vitamin A, sama dengan 2 mangkok telur, sama dengan 50 mangkok sate, sama dengan 25 mangkok bayam, sama dengan 2 mangkok yogurt. Itu antioksidan luar biasa,
untuk orang asam urat bagus yang diabetes bagus. Tapi masak dengan benar, ya. Masaknya setelah dipetik yang lebih 4 jam. Itu sudah harus diolah, dibuat sayur. Terus masaknya kalau bikin sayur, ini saya terjadi pula. Nggak apa-apa lah, itu kebaikan. Kebaikan itu di mana-mana, ya. Kebaikan harus sampaikan di mana-mana. Kalau bikin sayur telur, ya, itu ini saya bisa bikin sayur telur. Kalau bikin sayur bening, masuk bawang, masuk cabai, kasih campur jagung, kampas, udah mendidih, matikan kompornya, baru masuk daun telurnya, terus ditutup, baru dimakan. Mantap, anak-anaknya kan anak-anak jadi anak pintar, anak cerdas. Sekali lagi itu selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santion. Terima kasih. Yahobu menjua-jua. Horas. Merdeka. 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 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang melaksanakan perayaan Paskaraya Ekumene, Badan Kerjasama Antar Gereja se-Kabupaten Pelalawan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan bagi kita pada perayaan ini, izinkan saya menyampaikan salam Paskah. Saya sendiri adalah pendeta Diakonal Sinaga, sekarang melayani sebagai Kepala Departemen Koinonia HKBP, satu dari 5 pimpinan yang dipilih oleh Sinode Agung HKBP. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ketua BKAG Kabupaten Pelalawan dan semua pengurus, Bapak Panitia perayaan Paskah ini, dan semua panitia yang sudah berjerih payah karena telah mengundang kami jauh-jauh dari kota Tarutung melalui Bapak Pendeta Juniarman Tarbutar. Ketika Bapak Juniarman menghubungi kami, saya sungguh bersuka cita. Saya tahu betapa jauhnya Tarutung ke Pangkalan Kerinci ini, ke kabupaten ini. Tetapi saya yakin dan percaya saya akan bertemu dengan anak-anak Tuhan. Saya akan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan betul, sukacita saya pada saat ini benar-benar nyata melihat wajah ibu, bapak, dan saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, remaja, pemuda, dan anak-anak yang hadir di tempat ini. Karena itu saya sampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita sebagaimana telah ditentukan oleh panitia. Saya akan membacakan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 7 dan ayat
10. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Suara Faktual News mengabarkan.